Oke, jadi pada video ini saya akan membahas mengenai teori gunung berapi yang dikemukakan tahun 1960-an. Ilustrasi dari teori ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah contohnya. Di sini ada struktur bumi secara umum, ada inti dalam, inti luar, mantel bumi, astenosfer, litosfer, pegunungan, dan palung laut. Kemudian untuk memahami teori gunung berapi ini, maka bagian sini atau di bagian kerak benua dengan kerak samudra, ini kita zoom, hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada lapisan astenosfer, kemudian di atasnya ada lapisan litosfer, ada juga kerak samudra di sini, dan di sini adalah kerak benua. Kemudian akibat konveksi inti bumi, maka terjadilah pergerakan lempeng, sehingga menghasilkan tabrakan antar lempeng jenis subduksi, yaitu tabrakan antara kerak samudra dengan kerak benua, sehingga kerak samudra ini akan turun ke bawah akibat tumbukan dengan kerak benua. Akibat kerak samudra yang menekuk ke bawah ini, maka dia akan lebih dekat dengan konveksi inti bumi, sehingga dia akan mendapatkan pemanasan yang lebih. Kemudian terbentuklah magma atau batuan cair akibat pemanasan ini. Kemudian magma ini akan naik ke atas dan terjadilah proses gunung berapi. Atau secara sistematis dapat kita tuliskan sebagai berikut. Yang pertama terjadi konveksi inti bumi yang menyebabkan pergerakan lempeng. Kemudian terjadi tabrakan antar lempeng jenis subduksi. Selanjutnya, akibat massa jenis kerak samudra ini lebih besar dibandingkan kerak benua, maka kerak samudra yang menukik ke bawah. Akibat kerak samudra ini yang menukik ke bawah, yang lebih dekat dengan proses konveksi inti bumi, maka menyebabkan kerak samudra akan melebur menjadi magma. Selanjutnya, terjadi akumulasi tekanan dari inti bumi yang makin lama semakin kuat. Kalau kita bayangkan di sini, di dalam inti sini terjadi pemanasan. Tentu saja semakin lama, tekanan dari inti ini semakin tinggi akibat akumulasi panas yang terjadi, sehingga akan menghasilkan tekanan yang kuat dari inti bumi. Sehingga tekanan yang kuat ini menyebabkan magma dan material lainnya keluar dari dalam bumi. Inilah yang kita kenal sebagai letusan gunung berapi. Oke. Kemudian ada catatan tambahan, yaitu naiknya magma juga disebabkan oleh massa jenis magma yang lebih kecil dibandingkan dengan magma sekitarnya. Jadi selain akumulasi tekanan dari inti bumi, naiknya magma juga disebabkan akibat massa jenis. Analoginya adalah seperti air mendidih. Kemudian ada bagian penting di sini
Dalam gunung Merapi itu ada namanya kawah. Itu yang ini, yang lingkaran itu disebut dengan kawah, yaitu lubang melingkar di daerah puncak gunung. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai material-material yang keluar dari letusan Gunung Merapi. Yang pertama ada batuan cair atau magma. Kemudian ada juga batuan dan mineral, ada lava atau magma yang mengalir di permukaan bumi. Jadi kalau masih di dalam bumi itu kita sebut sebagai magma, tetapi ketika magma ini sudah mencapai permukaan bumi, maka kita sebut sebagai lava. Kemudian material yang keempat adalah lahar atau lava yang telah bercampur dengan batuan, air, dan material lainnya. Selanjutnya ada juga gas beracun. Contohnya adalah hidrogen sulfida atau H2S. Kemudian ada juga sulfur dioksida atau SO2 dan juga nitrogen dioksida. Dan yang terakhir adalah aliran piroklastik. Yang memiliki aliran piroklastik ini antara lain awan panas atau biasa dikenal dengan wedus gembel dan juga hujan abu vulkanik. Komponen awan panas ini adalah ada gas panas dan bebatuan. Sedangkan kalau hujan abu vulkanik ini didefinisikan sebagai magma dan material lainnya dari dalam bumi yang terlontar ke udara dan turun ke bumi. Selanjutnya mengenai aliran piroklastik ini, aliran ini memiliki kecepatan 700 km per jam atau mendekati dengan suhu yang hampir mendekati 1000 derajat Celcius. Oke. Kemudian pada teori gunung berapi ini kita juga mengenal istilah erupsi, yaitu keluarnya magma dan material lainnya dari dalam bumi. Erupsi ini terbagi menjadi dua bagian atau dua jenis, yaitu erupsi letusan atau biasa kita kenal sebagai gunung meletus, dan jenis yang lainnya yaitu non-letusan. Kita pahami dulu yang erupsi letusan. Ciri khasnya adalah disertai tekanan yang kuat dari dalam bumi.
sehingga menyebabkan magma dan material lainnya terlontar sangat tinggi ke udara. Atau peristiwa ini kita kenal sebagai hujan abu vulkanik. Atau istilah saintifiknya adalah TEPRA. Sedangkan erupsi yang non-letusan bedanya hanyalah tidak disertai dengan letusan yang kuat dari dalam bumi. Jadi bedanya hanya itu saja. Oke?